Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Seorang pusat kekuatan besar tanpa domain, itu berhasil memaksa pusat kekuatan besar yang menggunakan domain hingga sedemikian rupa melalui serangannya sendiri. Ini sudah cukup bagi Lin Xin untuk bangga. Kekuatan ofensif Blue Fire Phoenix Staff spiritual ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Cahaya biru lenyap, dan Blue Fire Phoenix datang dengan cara terbang. Itu jelas sangat lemah, dan api biru di tubuhnya memperoleh transparansinya yang tampak hampir punah kapan saja. Tapi tepat pada saat ini Phoenix biru itu membuka mulutnya, dan mengeluarkan suara Phoenix yang resonan. Itu membentuk 3 garis biru yang menelusuri dari tubuhnya, dan semua mengebor jalan mereka ke dinding perisai. Pengeboran biru pertama yang menyerang dinding perisai telah menyebabkan banyak riak muncul di dinding, dan membuatnya tampak lebih transparan. Tapi serangan biru itu juga lenyap tanpa jejak yang diikuti oleh serangan kedua yang ditusukkan, dan akhirnya melampaui batas shield wall. Sebuah lubang kecil muncul, tetapi segera setelah itu muncul, serangan kedua itu pecah berkeping-keping. Namun serangan ketiga mengikuti dengan cepat, dan menghilang di tengah-tengah dinding perisai secara instan. Mengeluh, kesatria suci terhuyung ke samping, dan dinding perisainya berhenti. Dengan kilatan cahaya biru, Lin Xin jatuh ke tanah entah dari mana, lalu berdiri setengah jongkok dengan satu kaki. Mendorong tangan kirinya ke tanah untuk menopang seluruh tubuhnya, rambut hijau gelapnya tampak berantakan, dan tubuhnya gemetar ringan, serta wajahnya sama pucatnya seperti selembar kertas. Sejak mencapai tingkat ke-9 budidaya, ini adalah pertama kalinya ia mendorong Blue Fire Phoenix ke tingkatan seperti itu. 3 sinar biru terakhir tidak diragukan lagi merupakan kartu truf utamanya. Memadukan api kegelapan dengan serangan Heart of Fire-nya sendiri, ia mendapatkan kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Setelah tungku spiritual api biru Phoenix-nya telah mengkonsumsi dinding perisai spiritual yang ditanamkan secara luas, langkah terakhir ini akan menjadi titik penting dalam menentukan apakah ia akan mencapai kemenangannya atau tidak. Karena pertempuran gesekan tidak memungkinkannya lagi, dia hanya bisa bertujuan untuk mendapatkan kemenangan dengan serangan terkuatnya. Terlepas dari hasil akhirnya, setidaknya Lin Xin akan menunjukkan sebagian besar kemampuannya. Wajah kesatria suci tidak terlihat lebih baik daripada wajah Lin Xin. Di dada kanannya, api ganda hijau dan biru segera naik, dan tangan kirinya digunakan untuk menutupi dada kanannya dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tetapi api hijau dan biru itu terbakar dengan sangat keras, dan tampak merembes di sela-sela celah di jari-jari kesatria itu, dan yang terakhir menunjukkan wajah yang sangat sedih. Lin Xin terengah-engah, dan hampir berhasil melihat ke wajah kesatria suci itu. Tentu saja, dia tahu seberapa kuat langkah utamanya yang terbentuk dari api campuran ini. Memadamkan mereka, itu tidak akan sesederhana itu, dan bahkan jika kesatria suci akhirnya berhasil, itu akan menyebabkan energi spiritualnya jatuh ke ambang ketiadaan, dan meninggalkannya tanpa kemungkinan untuk terus berjalan di turnamen. Aku menyerah. Anak muda, tarik kembali kemampuan sihirmu. Kesatria suci itu mengakui kekalahannya dengan tatapan sedih. Hah, menyerah, seru Lin Xin dengan kaget. Lin Xin segera berseri-seri sambil tersenyum. Meskipun dia menderita rasa sakit yang hebat karena efek samping dari tungku spiritual Blue Fire Phoenix-nya, dia tidak berharap untuk muncul sebagai pemenang dari pertempuran itu, dan terlebih lagi dalam bentuknya yang hebat. Dengan mengangkat tangan kanannya, Fire Cloud Crystal-nya muncul, dan digunakan sekaligus sebagai tongkat untuk mendekati kesatria suci. Menekan tangan kanannya ke arah dada kesatria suci itu, dia menyerap kembali nyala api ganda bersamaan dengan Hellfire Needles. Selama proses penyerapan ini, Lin Xin sedikit kaget, karena dia menemukan bahwa kerusakan sejati yang diderita oleh kesatria suci tidak sebesar yang dia harapkan. Ada area yang hangus di dadanya, tetapi sebenarnya Hellfire Needles mungkin tidak pernah benar-benar masuk ke tubuhnya. The Holy Knight mengedipkan matanya ke arahnya, sebelum kembali dengan terhuyung-huyung ke area ruangan kesatria. Lin Xin segera mengerti, bahwa lawannya telah melemparkan permainannya. Bahkan saat berada di bawah dorongan domain High Clan-nya, dia jelas telah memblokir serangan terakhir dari Hellfire Needle,
namun secara sukarela mengungkapkan kesan bahwa dia tidak dapat bertahan, dan menawarkan kemenangan ini padanya. Ketika Lin Xin kembali ke ruang tunggu di bawah dukungan tongkat Fire Cloud, kesatria suci itu terlihat mengangguk ringan, dan mengungkapkan ekspresi kekaguman di wajahnya. Kesatria tua itu menunjukkan senyum tipis, lalu menutup matanya untuk memulihkan energi spiritualnya. Lin Xin duduk di kursinya sambil menatap Long Hao Shen tanpa sadar yang tersenyum kepadanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, ia hanya mengisyaratkan, bahwa ia harus mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Masih ada pertandingan lain yang belum datang setelah kemenangan ini. Tapi itu sangat jelas, meskipun Lin Xin bisa menahan serangan Blue Fire Phoenix Spiritual Stove-nya, dia takut dia tidak akan bisa terus menggunakannya di pertandingan berikutnya. Secerca harapan mendapatkan keberuntungan dalam kompetisi individu ini, tetapi mereka diam-diam mendapatkan dukungan penuh dari kuil kesatria, dan pengaruh ini telah memberi manfaat paling besar dalam pertandingan antara Hao Shen dan Yang Haoyu. Dukungan dari kesatria yang paling kuat dan perisai terhebat telah membuka jalan mereka di tahap selanjutnya dari kompetisi. Jika Yang Haoyu benar-benar habis-habisan dalam pertandingannya, Long Hao Shen pasti akan dikalahkan, dan sebagai Kapten Bright Glimmer of Hope, kekalahannya akan menjadi pukulan berat bagi seluruh Bright Glimmer of Hope. Tapi Yang Haoyu membiarkannya menang, dan tidak hanya memberinya pemahaman tentang banyak aspek domain, tetapi juga meningkatkan reputasinya. Kompetisi sekarang mencapai babak kelima, dengan hanya 20 kontestan yang tersisa. Orang bisa mengatakan bahwa pertandingan selanjutnya, itu akan menentukan peringkat akhir dari sisi Bright Glimmer of Hope. The Holy Knight dengan gelar Supreme Seal telah dengan cerdik menawarkan kemenangannya kepada Lin Xin, itu tidak hanya menawarkan sejumlah besar poin kepada Bright Glimmer of Hope, tetapi juga kursi di 6 besar. Meskipun Chen Ying-er kalah dalam pertandingannya, dia juga telah menguras kekuatan Li Zhengzi sampai batas tertentu. Lin Xin telah maju, dan secerca harapan yang cerah masih memiliki 3 pusat kekuatan besar yang belum ambil bagian, orang bisa mengatakan bahwa mereka memiliki tahap persaingan yang cerah di masa depan. Cahaya seleksi yang terang melintas sekali lagi, dan kali ini memilih Bloodreeking War Goddess of Bright Glimmer of Hope. Seperti yang terjadi, lawan Wang Yuan ternyata adalah penyihir spasial dari tingkat ke-9 dari kuil mage, dan merupakan pengguna domain juga. Raut matanya berkedip-kedip, Wang Yuan perlahan-lahan melangkah ke lapangan. Meskipun lawan yang dia temui tidak terlalu kuat, mereka masih berada di tingkat atas dalam kompetisi ini. Jadi, Wang Yuan benar-benar bisa dikatakan telah memotong jalan melalui semak belukar dan duri untuk akhirnya mencapai titik ini. Dia memiliki ekspresi yang sangat tenang, tetapi ada ekspresi tunggal di matanya. Saat menatap penyihir tua yang jauh, dia melakukan penghormatan pejuang yang sederhana. Penyihir tua itu juga memberi hormat. Setelah mencapai putaran kelima pertempuran, setiap pertandingan sekarang menjadi sangat penting. Di sisi kuil mage, Li Zhengzi telah berhasil mencapai babak ke-6. Jika mereka bisa membuat orang lain sampai sejauh ini, setidaknya kuil mage masih bisa mengancam kuil kesatria. Jadi, menghilangkan semua kontestan kuil mage akan menguntungkan mereka yang paling banyak. Memulai mantranya, penyihir tua itu mengangkat tangan kanannya, dan menunjuk ke arah Wang Yuan. Sementara itu udara sedikit berputar, karena sosok penyihir tua itu menghilang tanpa dasar. Dia benar-benar tidak meremehkan Wang Yuan sama sekali. Dia memanfaatkan domainnya langsung karena dia sudah mengamati kekuatan Wang Yuan, dan menyadari bahwa gadis muda ini juga merupakan pengguna domain dari pusat kekuatan besar, jadi dia membuat langkah pertamanya ini untuk mengambil keuntungan. Cahaya perak tipis melayang di udara dan memutar, lalu memanjang di seluruh arena. Elemen ruang penuh dengan ketidakpastian, karena apapun akan sangat terpengaruh di dalam domain semacam itu. Wang Yuan masih berdiri tak bergerak ketika pancaran darah merah keluar, dan domain darah membentang di bawah kakinya. Domain darah menyebar, tetapi hanya meluas hingga 3 meter di sekitar Wang Yuan saja. Dikelilingi oleh ikal-ikal berwarna darah, War Goddess Bloodreeking ini bersinar terang. Penyihir tua itu terus melantunkan mantranya dengan sedih, tetapi suaranya sepertinya bergema dari segala arah setelah melewati wilayah pembiusannya yang terus-menerus. Wang Yuan tidak punya cara untuk menentukan lokasinya yang sebenarnya. Domain spasial yang memutar mulai menunjukkan perubahan, dan beberapa cahaya perak mulai muncul di dalamnya karena beberapa retakan segera muncul.
Celah hitam itu tampak seperti mulut yang rakus, dan siap menelan tubuh Wang Yuanyuan kapan saja. Retakan mulai tumbuh semakin banyak, dan ruang di seluruh stadion terkoyak dengan kuat oleh kekuatan spasial yang menakutkan ini, dan itu tampak bisa hancur kapan saja. Dari kelihatannya, Wang Yuanyuan tampaknya dipaksa ke dalam situasi yang sepenuhnya pasif. Tapi apa yang tidak dipahami siapapun adalah, bahwa dia belum membuat langkah apapun hingga sekarang selain melepaskan domain darahnya. Di luar bidang pandang mereka, sepasang mata Wang Yuanyuan yang disembunyikan di dalam domain darah, itu melepaskan warna yang berbeda dari domain darah sebelumnya. Itu adalah karakteristik warna perak dari atribut spasial. Fiturnya yang paling menarik perhatian dalam kompetisi individu Temple Grid Gathering adalah, karena domain darahnya yang aneh ini, tetapi jangan lupa juga, bahwa dia juga seorang pejuang yang menggunakan atribut spasial. Fluktuasi energi spiritual yang lembut segera beredar di udara sebagai kemegahan hati yang bersinar di mata Long Hao Shen, di saat ia dengan penuh semangat menyaksikan arena pertandingan. Dia sudah menebak alasannya mengapa Wang Yuanyuan belum bergerak sejak awal. Dia hanya ingin mengincar kemenangan dalam satu pukulan. Sukses akan berakhir dengan kemenangannya, atau jika tidak, itu akan berakhir dengan kekalahannya. Secerca harapan yang cerah benar-benar bisa disebut kelompok yang sangat luar biasa. Dan untungnya, mereka semua sudah berhasil menembus tingkat ke-9, dan beberapa bahkan mendapatkan domainnya sendiri. Tetapi mereka tidak memiliki pengalaman sebagai pusat kekuatan besar, karena kecepatan pertumbuhan mereka terlalu cepat. Meskipun kultivasi mereka sudah mencapai tingkat ke-9, beberapa dari mereka bahkan belum mengalami pertempuran di tingkat ke-8. Sampai pada taraf tertentu, mereka jelas kurang kuat dibandingkan dengan para veteran yang berpengalaman dari 6 kuil besar yang menggunakan wilayah kekuasaan mereka sendiri. Itu terlihat dalam pertandingan Lin Xin sebelumnya untuk menentang Supreme Silk Knight, bahwa ia memiliki inferioritas yang jelas dalam standar ini. Adapun saat ini, lawan Wang Yuanyuan bukanlah mangsa yang mudah. Dengan berbenturan langsung dari kelelawar, peluang keberhasilan Wang Yuanyuan benar-benar tidak akan tinggi. Apa yang tidak diketahui orang-orang adalah, bahwa dalam Bright Glimmer of Hope mereka, satu-satunya pemegang domain yang mencapai peringkat kedua dari tingkat ke-9 sebenarnya adalah Long Hao Shen dan Chai Er. Meskipun Chen Ying-er dan Wang Yuanyuan memiliki domain sendiri, mereka sebenarnya hanya mencapai peringkat pertama dari tingkat ke-9, domain mereka sendiri dipahami dalam proses meditasi yang mendalam selama lebih dari 4 tahun, dan akhirnya menghasilkan keajaiban. Tetapi di luar keajaiban itu, kekurangan dalam kultivasi mereka masih merupakan hal yang jelas. Kalau tidak, Chen Ying-er mungkin tidak harus kalah dari Li Zhengzi, atau setidaknya membuatnya tidak nyaman dan meraih gelar yang lebih besar. Karena Grid Gathering Temple bahkan tidak mengizinkan peralatan apapun, kekurangan Bright Glimmer of Hope menjadi lebih terlihat. Itulah sebabnya Wang Yuanyuan mengambil pendekatan yang berbeda dari awal, hanya dengan memilih pergi untuk jenis pertempuran lain. Dia berdiri tanpa bergerak, tetapi sebenarnya mempertahankan semua pikirannya dalam pertempuran, dan mencari celah dalam strategi lawan untuk memberinya kemenangan dalam satu pukulan. Domain spasial yang kuat mulai menekan ruang Wang Yuanyuan, dan retakan spasial semakin banyak. Dari luar penghalang, itu tampak bahwa lebih dari ribuan kesenjangan spasial telah muncul di lapangan, dan itu tampaknya telah menghancurkan apapun dalam kontak mereka secara instan. Jadi, apa yang harus dilakukannya? Apa tanggapan yang akan dipilih Wang Yuanyuan? Ucap penonton. Banyak penonton memiliki pertanyaan yang sama muncul di dalamnya. Akhirnya, celah spasial pertama membuat kontak dengan domain darah Wang Yuanyuan. Dengan suara berdesir, seperti es yang meleleh oleh sepotong besi yang panas, domain darah Wang Yuanyuan menggelegak dengan keras, dan keretakan spasial segera menghilang. Tetapi dengan memperhatikannya, orang akan melihat bahwa retakan spasial itu merenggut sebagian energi darah yang dilepaskan oleh domain darah. Ini barulah permulaan. Setelah yang pertama, bahkan lebih dari ini telah menuju Wang Yuanyuan. Suara mendesis terus bergema, celah spasial satu demi satu menghilang dengan cepat setelah kontak dengan domain darah, tetapi jelas bahwa domain darah Wang Yuanyuan berdesir hebat, dan hampir kehilangan kekuatannya. Pihak lain menggunakan campuran sihir dan domain, sementara dia hanya terus bertahan secara pasif melalui domainnya. Kontrasnya sangatlah jelas. Domain kedua peserta terus berbenturan, di mana banyak penonton sudah menggelengkan kepala mereka.
Bahkan Li Zengzi memiliki senyuman yang muncul di wajahnya, lalu bergumam dengan lantang. Apakah gadis ini sedang mencari celah? Bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Domain Old Yu memberinya gelar Master of Constant Changes. Tidak ada aturan yang ditetapkan sama sekali. Dia ingin mengandalkan kekuatan ledakan domainnya untuk melakukan serangan mendadak, tetapi rasa sakitnya hanya akan semakin dalam dan lebih dalam lagi, ucap Li Zengzi. Dengan pemikiran untuk memiliki satu pusat kekuatan besar lagi dari kuil mage untuk melewatinya, Li Zengzi tidak bisa membantu tetapi masuk ke suasana hati yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin energi spiritualnya akan benar-benar diisi kembali sepenuhnya oleh putaran berikutnya juga. Namun, karena dia menggunakan dua teknik domain besar, memulihkan energi ke puncaknya saat itu juga, itu akan sangat menantang. Waktu berlalu detik demi detik, di mana domain darah Wang Yuan masih sangat kuat bahkan ketika menghadapi serangan yang menggabungkan domain spasial dan sihir, dan bertahan dengan gigih. Setidaknya, beberapa ribu retakan telah menghilang di depan Blood Domain. CR menghela nafas ringan. Aku khawatir Yuan tidak akan bisa menemukan celah dalam serangan lawan. Penyihir ini sangat berhati-hati, lihatlah, ketika menyerang melalui domainnya, dia benar-benar meluncurkan serangan yang sangat tidak teratur, dan bervariasi antara satu dan berkerumun. Dan ketebalan retakan hanya terus bertambah. Sekarang jika Yuan melakukan serangan, dia bahkan lebih mungkin terperangkap. Penyihir tua ini terlalu licik, ucap Chai Ermi jelaskan. Setelah menyadari apa rencana Yuan, ia segera melakukan penanggulangan. Jika ini berlangsung, Yuan tidak akan bertahan lebih lama, tambahnya. Hao Shen menepuk tangan CR dan menyatakan, percayalah padanya, Yuan tidak hanya keras kepala, tetapi juga pintar. Hadiah bawaannya mungkin yang terendah, tetapi dia masih mencapai kesuksesan yang luar biasa. Baginya untuk mendapatkan domainnya sendiri, bahkan sebelum mencapai peringkat kedua dari tingkat ke-9, itu menunjukkan kepintaran dan kecerdasannya, balas Long Baochen. Setelah memikirkan hal itu, Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi mengingat gurunya, Ye Hua, sebelumnya. Dia benar-benar tidak bertemu dengannya untuk waktu yang sangat lama. Siapa yang tahu di mana kuil kesatria mengirimnya? Long Hao Shen sebelumnya bertanya-tanya kepada kakeknya, tetapi Long Tianying bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya mengatakan kepadanya bahwa Ye Hua sedang melakukan misi yang sangat penting. Jadi Long Hao Shen belum menemukan kesempatan untuk memberi hormat kepada gurunya. Di lapangan, domain darah Wang Yuan yang semula mencapai 3 meter, kini secara bertahap dikompresi hingga menjadi 1 meter, dan bahkan hampir tidak cukup untuk melindungi tubuhnya sendiri. Menyerahlah gadis muda, aku tidak ingin melukai kamu, ucap si penyihir. Suara penyihir tua itu bergema ke segala arah, dan serangannya melambat secara perlahan. Ini adalah Great Gathering Kuil, kompresi domain adalah hal yang sangat berbahaya. Jika terjadi kesalahan, kehidupan Wang Yuan mungkin terancam punah. Tapi begitu tekanan domain melambat, dia akhirnya bergerak. Kecepatannya sangat fantastis, semua penonton hanya melihat kilatan cahaya darah ketika dia tiba-tiba melewati gerbang spasial secara instan. Seluruh penonton langsung dalam keadaan terkejut. Faktanya, retakan spasial ini adalah semua ketidakstabilan spasial yang diciptakan melalui sihir spasial, dan mencegah terjadinya teleportasi. Tidak hanya ruang yang sangat tidak stabil, tetapi juga bisa hancur kapan saja, semua celah spasial ini diisi dengan kekuatan menelan yang sangat kuat. Menyerap suatu benda tidak lain adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Melempar diri sendiri ke dalamnya, itu hanya mirip dengan bunuh diri. Tapi siapa yang bisa menyangka kalau Wang Yuan membuat pilihan seperti itu? Gadis ini terlalu keras kepala. Mungkinkah dia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri daripada dikalahkan di tangan kuil mage? Ucap para penonton. Setelah semua, berdasarkan aturan Templa Great Gathering, jika membunuh lawannya, seseorang secara otomatis akan dibunuh juga. Bahkan Li Zengzi terlihat sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Namun sesaat berikutnya, semua orang di sini menyadari kesalahan mereka sendiri. Dalam kilatan cahaya darah, Wang Yuan sudah muncul di tempat lain. Ini sangat instan, dan banyak retakan spasial di sekitarnya mulai semakin kacau. Karena seluruh bidang dipenuhi retakan spasial sampai penuh, dan ketika Wang Yuan menghilang, hanya kilatan merah yang tidak jelas yang bisa dilihat di tengah-tengah mereka.
Tetapi sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun terjadi pada saat itu. Retakan spasial mulai menghilang satu demi satu, dan secara bertahap mengungkapkan situasi di tengah lapangan. Kemudian pemandangan yang menakjubkan segera datang. Wang Yuan dengan tenang berdiri di sana, dan telapak tangannya menempel ke kepala penyihir tua itu. Yang terakhir tidak menggunakan sihir lebih lanjut, tapi hanya melihat Wang Yuan yang penuh dengan ketidakpahaman. Bagaimana kamu mencapai itu? Penyihir tua itu bertanya dengan penuh ketidakpahamannya. Ini ada di dalam domain aku, dan dengan begitu banyak celah spasial di sekitar. Kamu tidak mungkin menggunakan kemampuan teleportasi apapun. Aku tahu bahwa kamu memiliki tungku spiritual yang memungkinkan teleportasi, dan itu adalah sesuatu yang telah aku perhitungkan. Aku tidak mengerti bagaimana caranya kamu bisa melewati celah spasial ini, dan berakhir tepat di depan aku. Domain dan sihirku sama sekali tidak memiliki pola biasa, tanya si penyihir. Wang Yuan dengan tenang menjawab. Tidak ada seorang pun di dunia yang memiliki kemampuan tanpa cacat sedikit pun. Itu karena celah spasial kamu ditingkatkan berkat domain kamu, sehingga banyak dari mereka telah muncul secara bersamaan. Itu memang seperti yang kamu katakan, celah spasial ini tidak memiliki pola yang biasa. Tapi kamu lupa, bahwa mereka datang dari domain yang sama, dan itu adalah titik kesamaan mereka. Semua retakan ini dibuat dari domain yang sama, dan semuanya terhubung satu sama lain dengan saluran spasial yang dapat menghubungkannya secara instan seperti jaring laba-laba. Apa yang aku lakukan, itu semua telah aku perhitungkan. Aku memilih saluran spasial yang dapat menghubungkan aku tepat di depan kamu, dan hanya itu yang aku butuhkan, jawab Wang Yuan sambil menjelaskan. Wang Yuan mengatakan itu seolah-olah itu sangat sederhana, tetapi penyihir tua itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Itu akan membutuhkan sejumlah besar energi. Yang terpenting hanya dengan sedikit kesalahan, kamu akan terkoyak di tengah-tengah riak spasial, atau hanyut dalam ruang tanpa akhir, ucap si penyihir. Hahaha, ini tidak bisa terjadi pada aku. Oh iya, seperti yang baru kamu katakan, tungku spiritual aku tidak dapat digunakan di domain kamu. Tetapi aku dapat melindungi diri aku di tempat yang tetap dengan menggunakan pertahanan domain aku. Ini juga sebabnya aku sengaja tidak bergerak begitu lama, atau kalau tidak, jika dengan menempatkan diriku dengan punggung menghadap penghalang pertahanan luar, aku akan bertahan lebih lama. Tetapi aku tidak bergerak untuk mempertahankan posisi tungku spiritual aku. Dengan begitu, bahkan jika aku akhirnya tidak dapat melewati celah spasial kamu, aku akan dapat memicu koneksi aku dengan tungku spiritual, dan kembali ke tempat sebelumnya dengan perlindungan domain aku. Mungkinkah kamu tidak menyadarinya, bahwa ketika aku berteleportasi, kabut darah di sisi lain dipertahankan selama beberapa waktu? Mengapa kamu pikir itu hanya menghilang ketika aku tiba di dekat kamu? Itu hanya berlangsung selama 1 detik, tapi itu sudah cukup bagiku untuk menentukannya. Jadi, bahkan jika aku salah perhitungan, itu hanya akan berakhir dengan kegagalan, dan tanpa kemungkinan dengan kematian, jawab Wang Yuan. Penyihir tua itu memandang wajah Wang Yuan, ekspresinya benar-benar kosong, dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Wang Yuan mengambil tangannya, dan memberi hormat pejuang kepadanya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tunggu sebentar, penyihir tua itu tiba-tiba berteriak kepada Wang Yuan. Wang Yuan menoleh padanya dan bertanya, kenapa? Apakah ada masalah lain? Tanya Wang Yuan. Penyihir tua itu dengan sungguh-sungguh menyatakan, aku telah kalah, dan sangat yakin dengan kekalahan aku. Kamu mungkin telah menang dengan kepintaran kamu, tetapi di dunia ini, orang yang memiliki kecerdasan dan kemantapan seperti kamu itu terlalu sedikit. Kamu pasti akan dihormati di kuil pejuang masa depan, jawab si penyihir. Setelah mengatakan itu, penyihir tua itu dengan hormat membungkuk pada Wang Yuan, sebelum berbalik dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia keluar dari stadion, hal pertama yang menyambutnya adalah pelukan hangat Chen Ying'er. Hore, menang! Kamu menang! Yuan, kamu benar-benar hebat, ucap si Loli. Chen Ying'er dengan semangat memeluk Wang Yuan yang bergoyang dengan jelas, lalu menutup matanya di pelukannya, dan bergumam dengan suara lemah. Bantu aku bergerak, gumam Wang Yuan. Seluruh proses pertarungan ini terlihat sangat sederhana, tetapi hanya Wang Yuan dan penyihir tua yang tahu betapa mendesaknya pertempuran itu bagi mereka.
Bagaimana dengan proses tekanan besar yang menimpanya? Di bawah tekanan seperti itu, dia harus melakukan perhitungan terus-menerus untuk lebih dekat ke tujuannya. Meskipun posisi tungku spiritualnya telah diperbaiki sebelum dia merobek celah spasial, itu masih sama sekali tanpa bahaya bagi hidupnya. Karena dia ingin mengalahkan musuh dan meraih kemenangan sambil memperhatikan keselamatannya sendiri, dan bersamaan dengan semua faktor ini berarti bebannya terlalu banyak. Sejauh ini, 3 dari 6 pertempuran, Bright Glimmer of Hope telah meraih 2 kemenangan, dan menduduki 2 kursi di 6 besar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.